Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film Bollywood yang berjudul Runway 34. Film bergenre drama trailer ini disutradarai dan diperankan sendiri oleh aktor senior Ajay Devgan. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang kapten pilot yang bernama Vikrant Khanna, yang dengan segala upayanya berhasil menyelamatkan 150 penumpang. Meskipun demikian, ia harus menjalani penyelidikan yang nyaris saja membuat dirinya kehilangan pekerjaan tersebut. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler, dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berjalan di bandara dengan membawa sebuah koper. Laki-laki tersebut bernama Vikrant Khanna, seorang kapten pilot pesawat Skyline 777 yang telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Dan malam itu, untuk mempersiapkan penerbangan selanjutnya, Vikrant pun menuju ke sebuah hotel untuk bermalam di sana. Ketika Vikrant sedang menikmati acara TV, tiba-tiba sebuah telepon dari temannya yang bernama Sandy yang mengajaknya untuk menghabiskan malam di sebuah klub. Meskipun awalnya Vikrant menolak, tapi akhirnya Vikrant pun memenuhi undangan temannya itu. Selain menghabiskan malam itu dengan banyak minum, Vikrant juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Anjali. Vikrant sangat menikmati malam itu sampai pagi pun tiba. Ia baru saja beristirahat sebentar ketika alarm ponselnya berbunyi yang mengisyaratkan telah waktunya untuk Vikrant menuju ke bandara. Dan hari itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2015, Vikrant mendapatkan jadwal penerbangan dari Dubai menuju ke Cochin, sebuah kota yang berada di pesisir barat daya India. Dan untuk penerbangan kali ini, Vikrant ditemani oleh seorang kopilot yang bernama Tania. Singkat cerita, penerbangan berjalan dengan lancar waktu itu. Karena dirasa aman, Vikrant yang dalam kondisi mengantuk karena semalaman tak tidur itu pun menyerahkan tugas kepada Tania, dan ia memilih untuk beristirahat sebentar. Demi mengurangi rasa kantuknya itu pun, Vikrant meminta segelas kopi kepada pramugarinya. Tania yang mencium gelagat tak baik yang terjadi kepada kaptennya itu pun tak berani menegur perbuatan yang dilakukan oleh sang kapten. Dan tak berselang lama, tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk. Hujan turun dengan derasnya. Beruntung, pesawat itu pun telah dekat dengan tujuan, sehingga Vikrant meminta kepada Tania untuk menghubungi petugas di Bandara Cochin untuk melakukan pendaratan. Tapi sayang, ketika mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan pendaratan, tiba-tiba petugas di bandara yang bernama Tuan Tripati memberikan informasi kalau kondisi kurang baik untuk melakukan pendaratan pada waktu itu. Tapi Vikrant memberikan perintah, apapun yang terjadi, ia tetap akan melakukan pendaratan, karena menurut Vikrant, kondisi yang disebutkan Tuan Tripati itu masih aman untuk tetap melakukan pendaratan. Di samping itu, bahan bakar yang dimiliki pesawat Skyline juga dalam batas minimal. Dan sekali lagi, Tuan Tripati memberikan alternatif lain tempat pendaratan yang aman, yaitu di Trivandrum, yang terletak tak jauh dari Cochin. Dengan ilmu analisa yang dimilikinya, Tania berusaha memberikan pendapat kepada Vikrant untuk tak menuruti alternatif yang diberikan oleh Tuan Tripati, dan Tania memberikan alternatif untuk mendarat di Bengaluru. Karena menurut Tania, Trivandrum yang terletak tak jauh dari Cochin pasti akan memiliki kondisi cuaca yang sama dengan Cochin. Tapi Vikrant yang merasa lebih senior dan lebih tahu kondisi lapangan, menolak saran dari Tania dan tetap memaksa untuk melakukan pendaratan di Trivandrum dengan alasan penghematan bahan bakar. Sementara itu, di tempat kerjanya, Tuan Tripati yang dalam kondisi tak sehat itu pun tiba-tiba jatuh sakit ketika pimpinannya memintanya untuk memberikan informasi kepada Skyline. Hal itu membuat Tuan Tripati harus digantikan oleh rekannya tanpa menyerahkan lembaran informasi tersebut.
Padahal informasi itu berisi kondisi cuaca buruk yang terjadi di Trivandrum. Sedangkan Vikram dan Tania yang tak mengetahui kalau badai besar telah menghantam Trivandrum itu pun mulai kewalahan dalam mengendalikan pesawat tersebut, sehingga membuat seluruh penumpang merasa panik dan ketakutan. Mengetahui hal tersebut membuat Vikram mencoba untuk menenangkan para penumpangnya, dan ketika melihat seorang wanita tua yang bernama Nyonya Alma yang mulai menangis ketakutan, Vikram pun mendekati wanita itu dan berjanji kepadanya kalau ia akan mengupayakan yang terbaik dan membuat mereka semua selamat sampai tujuan. Tapi, cuaca justru semakin memburuk. Dengan wajah ketakutan, Tania hanya bisa pasrah menjemput kematiannya. Ia telah kehilangan harapan kalau mereka semua akan selamat. Tapi tidak dengan Vikram. Bayang-bayang putrinya yang sebentar lagi akan berulang tahun membuatnya tak mau menyerah. Dengan segala kemampuan dan pengetahuannya, Vikram berusaha mengendalikan pesawat itu dan mencoba pendaratan. Entah apa yang ada di pikiran Vikram saat itu, sehingga membuatnya memutuskan untuk mendarat di landasan pacu 34. Padahal landasan pacu yang diizinkan waktu itu ada di landasan pacu 16. Sadar mereka semua tak akan ada yang selamat, para petugas di Bandara Trivandrum pun segera menghubungi rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis untuk 150 orang. Dan apa yang terjadi? Dengan pendaratan yang nyaris melampaui pembatas, Vikram berhasil menghentikan pesawat tersebut tepat pada waktunya sehingga mereka semua berhasil selamat. Hal itu membuat Vikram mendapatkan apresiasi dan ucapan selamat dari para penumpang layaknya seorang pahlawan. Vikram sangat bahagia sekali karena ia berhasil memenuhi janjinya kepada wanita tua itu. Meskipun mereka berhasil selamat, hal itu tak lantas membuat Vikram dan Tania bernafas lega, karena mereka berdua harus menjalani pemeriksaan atas insiden yang nyaris merenggut nyawa 150 penumpang itu. Dari tim penyidiklah, Vikram jadi tahu kalau wanita tua yang menjadi penumpangnya tersebut meninggal karena mengalami serangan jantung. Hal itu membuat Vikram merasa sangat sedih. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian wanita tua tersebut. Terlebih lagi, putri dari wanita tua itu pun menyalahkan dan mengutuk dirinya atas kematian ibunya. Beruntung, ada sang istri yang bernama Samaira yang selalu mensupportnya dan membuat Vikram merasa tenang. Insiden yang dialami pesawat Skylink 777 tersebut menarik perhatian dari seorang ketua Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat atau yang disebut dengan EIB yang bernama Narayan Vedan. Dan tepat di hari perayaan ulang tahun putrinya, Vikram pun mendapatkan surat panggilan penyelidikan yang dikirim oleh Narayan. Mengetahui kalau kasus yang menimpa Skylink 777 ditangani oleh seorang Narayan, membuat pemilik perusahaan Skylink yang bernama Tuan Suri merasa ketakutan karena ia tahu betul siapa Narayan. Hal sekecil apapun tak akan bisa lolos dari penyelidikannya. Dan ia takut kalau kejadian itu akan membawa dampak buruk terhadap perusahaannya tersebut. Oleh karena itu, Tuan Suri pun memutuskan untuk menemui pemilik perusahaan Queen's Airlines yang bernama Isita. Tuan Suri yang mengetahui kalau Isita adalah keponakan dari Menteri Penerbangan, lalu mengajak Isita untuk bekerja sama agar Narayan berhenti menyelidiki kasus tersebut. Tapi tentu saja semua itu tak ada yang gratis. Isita meminta kepada Tuan Suri untuk merevisi kesepakatan yang telah mereka buat tentang keuntungan dari rencana penggabungan perusahaan mereka dari 50% menjadi 65%. Dan akhirnya, sidang hari pertama kasus Skylink pun digelar. Narayan menganggap kerinduan Vikram pada keluarganya menjadi penyebab utama kejadian itu. Tapi Vikram menyanggah tuduhan Narayan tersebut. Tak berhenti sampai di sana, Narayan juga menghadirkan barang bukti berupa botol obat penenang yang ditemukan di tempat kejadian. Dan demi mengetahui kebenaran tentang isi hati Vikram, Narayan mengusulkan untuk dilakukan tes kebenaran. Tapi lagi-lagi Narayan tak berhasil menjebak Vikram untuk mengakui kesalahannya. Dan pada hari kedua persidangan, giliran Tania yang menjadi target Narayan. Meskipun di awal-awal pertanyaan, Tania berhasil menjawab semua pertanyaan dari Narayan sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh Tuan Suri. Tapi bukan Narayan namanya kalau tak bisa menjebak targetnya. Berbeda dengan Vikram, Tania yang masih awam dengan hal-hal penyelidikan itu pun lama-lama merasa ketakutan oleh gertakan Narayan.
Tania akhirnya menceritakan kondisi Fikran pada saat penerbangan tersebut. Tak hanya itu, Narayan juga menghadirkan seseorang yang tak lain adalah Anjali di persidangan tersebut. Melihat kedatangan Anjali membuat Fikran menjadi ketakutan. Ia tak bisa mengelak lagi ketika Anjali mengatakan segalanya kepada Narayan. Tapi dengan pengetahuan yang ia miliki, Fikran berusaha menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur kapan seorang pilot boleh minum dan kapan mereka dilarang untuk minum. Tapi Narayan tetap tak mau kalah. Ia kembali menekan Tania untuk mencari kesalahan Fikran. Dan benar saja, Tania yang semakin ketakutan itu pun mengatakan kalau ia melihat dengan kepalanya sendiri kalau Fikran mendaratkan pesawat malam itu dengan mata tertutup. Dan itu merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang pilot, dan Fikran tak bisa berkutik lagi. Ditambah lagi, keputusan terakhir Fikran yang lebih memilih untuk mendarat di landasan pacu 34 yang mendorong pada kematian wanita tua tersebut. Fikran tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya pasrah dengan nasibnya yang terancam kehilangan pekerjaannya. Beruntung Fikran memiliki istri seperti Samaira yang selalu mendukungnya meskipun ia tahu kalau malam itu ia telah menghabiskan waktunya dengan seorang perempuan lain. Tapi Samaira sangat yakin dan percaya akan kesetiaan suaminya itu. Dan pada malam harinya, Samaira mengajak suaminya untuk menemui putri dari Nyonya Alma untuk meminta maaf. Tapi meskipun telah menjelaskan panjang lebar, wanita itu tetap tak mau mendengar perkataan Fikran. Hingga tibalah waktunya hari penentuan kasus pesawat Skyline 777. Di luar perkiraan Fikran, tiba-tiba putri dari Nyonya Alma itu pun datang ke pengadilan. Fikran yang melihat wanita itu pun kembali bangkit semangatnya. Hal itu terbukti ketika bacaan keputusan kesalahan yang telah ia lakukan hendak dibacakan. Tiba-tiba Fikran mengangkat tangannya dan mulai berbicara. Fikran menjelaskan mengapa ia memilih landasan pacu 34 untuk mendaratkan pesawatnya. Hal itu ia lakukan bukan semata-mata tanpa perhitungan. Meskipun dalam kondisi terjepit, Fikran masih bisa berpikir secara rasional, dan itu pun berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Fikran menjelaskan apapun yang dikatakan Narayan hanya berdasarkan teori, karena ia tak pernah berada di lapangan seperti yang dilakukan oleh para pilot. Tapi atas kejadian yang menimpa para penumpang, mereka selalu menyalahkan pilot. Padahal pilot selalu mengupayakan yang terbaik demi keselamatan para penumpangnya. Fikran lalu mengajak Narayan untuk naik ke simulator penerbangan agar Narayan tahu bagaimana kerja kerasnya pada saat kejadian itu. Dan benar saja, setelah merasakan sendiri kondisi di lapangan sebagai seorang pilot, Narayan akhirnya membuat keputusan. Juri memutuskan untuk memberhentikan Tuan Tripati karena telah dianggap lalai sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Untuk Fikran dan Tania, juri memberikan sanksi berupa penangguhan lisensi pilot selama 3 bulan. Juri menganggap peristiwa tersebut terjadi karena faktor alam. Selain itu, juri juga meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap intern perusahaan Skyline karena Narayan mencium gelagat tak baik dari perusahaan tersebut. 3 bulan berlalu, dan Fikran kembali menjalankan aktivitasnya sebagai seorang kapten pilot. Pada hari pertamanya kembali bekerja itulah, Fikran menemukan sebuah pembenaran. Ia bertemu dengan salah seorang pramugarinya yang waktu itu ikut dalam penerbangannya. Perempuan itu mengakui kalau botol obat tersebut adalah miliknya, karena ia merasa panik dan ketakutan waktu itu. Tapi karena ia takut kehilangan pekerjaannya, maka ia pun tak memiliki keberanian untuk mengatakan itu semua. Dan ia sangat menyesal dan merasa bersalah atas apa yang dialami Fikran. Tapi bukannya marah, Fikran justru mengatakan kalau ia telah melupakan kejadian itu. Toh semua telah terjadi. Meskipun seandainya waktu itu pramugari tersebut mengakui kesalahannya pun tak mengubah kenyataan kalau Fikran tetap bersalah. Satu pelajaran yang diperoleh Fikran dari kejadian tersebut, karena menuruti hawa nafsunya dengan menghabiskan malam itu di klub malam, membuatnya nyaris membahayakan penumpangnya. Dan Fikran berjanji untuk tak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan film pun selesai.
Nah, itu tadi rangkuman film Runway 34 yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.